diceritakan dalam sejarah. Pilihanmu selalu fatona. Ayo rakyatku tentelah, bangun pilar istiqomah, tanamkan di hati nurani, pilih bupati, wakil bupati. TPS telah memanggilmu memilih, satu aspirasi raih sejuta asa. Tiba saatnya gunakan hak pilih, 27 November pemilik suara. Langsung umum, bebas rahasia, jujur adil asas demokrasi, ciptakan pemimpin sejati, integritas Pancasila jaya. TPS telah memanggilmu memilih, satu aspirasi raih sejuta asa. Tiba saatnya gunakan hak pilih, 27 November pemilik suara. Saya yang ada di pesisir Napa, Wakambang Ura 1 dan Wakambang Ura Induk. Selamat malam. Ya, yang kami hormati mantan Bupati Buton Tengah Bapak Haji Samahudin, dan yang kami hormati calon bupati dan insya Allah akan menjadi bupati, Bapak Dr. Azhari. Yang kami hormati saudara saya seperjuangan, sepersensaraan sekolah di bawah-bawah dulu, Pak Abdul Muthalib. Ya. Luar biasa beliau 4 periode. Dan tokoh-tokoh yang lain, Bu Sadia juga seperjuangan, Pak Ustadz dan sebagainya, malam hari ini ikut hadir untuk meramaikan acara temu tatap muka dengan calon bupati kita, yaitu Pak Dr. Azhari. Rumpun Naslopata menanyakan, kenapa saya harus mendukung Pak Azhari? Saya hanya sebentar minta waktu ingin menyampaikan kenapa saya harus mendukung Pak Azhari. Pak Azhari ini baru saya ketemu 2 kali. Pada saat beliau di Jakarta menemui saya, dan kemarin pada saat acara di rumah saya. Saya ketemu beliau di Jakarta, beliau menceritakan ada niat untuk menjadi calon bupati. Saya tanya, saya bilang Pak Dokter mau menjadi bupati di Buton Tengah itu, bagaimana cara ingin membangun Buton Tengah itu? Di sana lebih banyak batu daripada tanah, saya bilang. Tidak ada industri, tidak ada untuk sumber pendapatan asli daerah. Dari mana Bapak mulai membangun? Oh, dia bilang gampang, ada beberapa hal. Kita ciptakan Buton Tengah itu menjadi kota pendidikan. Masuk akal. Kalau kampus yang ada di sini dibesarkan, maka akan muncul ribuan mahasiswa masuk di Buton Tengah ini, terutama di daerah kita ini, dan itu yang akan membawa devisa, uang masuk dari luar masuk ke daerah kita ini. Masuk akal. Yang kedua, beliau mau meletakkan Buton Tengah ini menjadi kota santri. Bayangkan kalau ini menjadi kota santri, 2 hal fundamental kualitas manusia dibangun dari pendidikan umum dan pendidikan agama. Inilah cita-cita mulia seorang pemimpin yang menurut saya sangat luar biasa. Itu yang membuat saya terbertik untuk mendukung beliau, ya. Yang membuat saya bergairah untuk mendukung beliau. Kenapa tidak yang lain? Jadi beliau duluan menyampaikan visi misi dengan saya, maka saya langsung oke, saya bilang kalau begitu saya dukung.
Sekali saya omong dukung, maka saya tidak bisa berubah lagi. Walaupun keluarga banyak yang menentang. Bahkan malam hari ini banyak telepon untuk saya tidak hadir di sini. Ada yang telepon dari Balikpapan, dari keluarga untuk tidak hadir. Tapi saya bilang tidak. Dohelai mulai buah, kita harus berangkat. Nah, hal lain yang saya mendukung Pak Zahri, ya, beliau ini orang yang terdidik, lulusan UGM, Universitas Gadjah Mada. S2, S3 beliau, ya, ilmu pemerintahan di UGM. Dan yang paling menurut saya harus dukung beliau lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri. Berarti beliau memiliki basic ilmu ketataprajaraan yang menjadi fundamental untuk menjadi seorang pemimpin menata daerah. Jadi nanti tidak main hafal, tidak main ngarang-ngarang, dan mungkin beliau tipikalnya, beliau tidak akan mendengar bisikan-bisikan orang yang berkepentingan dengan jabatan, berkepentingan dengan proyek dan sebagainya. Karena memiliki kemampuan, buktinya beliau diisukan sombong, diisukan selalu tinggi hati. Ada yang saya dengar, Bapak dan Ibu sekalian Bahintieku, orang yang IQ-nya tinggi itu memang nampak kayak sombong. Bapak tahu, Ibu tahu, Habibie kalau bicara karena menguasai momentum, menguasai hal yang dia kuasai, ya, maka omong itu lepas, ya, pandai, terkesan sombong, terkesan tinggi hati. Tapi tidak, begitulah orang yang IQ-nya tinggi, memiliki ilmu, memiliki kemampuan. Tahu Soekarno Presiden RI kalau ngomong berapi-api karena menguasai persoalan, menguasai persoalan. Hati-hati, ya, dengan orang. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi banyak orang karena tidak memiliki kapasitas berpikir, tidak memiliki basic ilmu, pura-pura santun. Tapi hati-hati, karena tidak punya kemampuan, lalu yang diandalkan santun ilmu, tapi tidak punya apa-apa. Ini kita mau percaya menjadi anakonda, berbahaya. Saya tidak tendensi kepada siapapun, tapi saya ingatkan, karena saya juga memimpin orang, karyawan saya ada 3.500, tahu karakter orang masing-masing. Maka saya melihat Pak Zahri ini orangnya lugas, bicara, terkesan sombong, terkesan tinggi hati, tapi tidak Pak, memang begitulah orang pintar, begitulah orang memiliki ilmu, tidak berpura-pura bahasanya. Jadi saya berharap kepada Bahintieku Wibiduta ini, Napa, Bakan Bangura 1 dan Induk, jangan coba-coba terkesima dengan tunduk-tunduk yang kadang-kadang menendang dari belakang. Ini berbahaya. Siapapun, ya, siapapun. Sekali lagi saya ingatkan kepada keluarga kita yang ada di pesisir, Napa, Bakan Bangura 1 dan Induk. Saya kira Pak Muttalib kita tidak bisa ragukan lagi. Saya sebenarnya sudah mau berangkat besok subuh jam 4. Malam ini persiapan untuk berangkat, tapi Pak Muttalib tahan, jangan dulu. Pak Ramli lanjutkan dulu, karena tadi malam itu kita main di Gumarano. Dari Gumarano itulah langsung ribut seluruh rumpun kita. Menanyakan saya kok kenapa tampil, kenapa? Lalu saya bilang tidak bisa, kita kalau omong mendukung itu tetap sampai di pemerintah dukung. Saya juga berterima kasih kepada Pak Samahudin yang telah membangun dasar pembangunan yang ada di Buton Tengah ini. Saya belum pernah melihat, ya, jalan sebaik sebelum beliau, sebaik yang ada sekarang jalan ini. Jadi terima kasih kita kepada Pak Samahudin yang telah meletakkan dasar-dasar pembangunan, sebentar akan dilanjutkan oleh Pak Zahri. Saya tadi malam dan hari ini bercerita beliau akan membangun Buton Tengah ini, termasuk pariwisata yang ada di pinggir laut. Jadi rencana beliau itu pantai yang ada di Mutiara, pantai Mutiara itu akan dibangun. Saya bilang panggil ahlinya dari Bali, dari Denpasar. Saya akan kenalkan nanti. Jangan kita kelola sendiri, karena kita bukan ahlinya mengelola pariwisata. Jangan kita kelola sendiri. Kita undang ahlinya akan mengelola itu, akan menjadi connecting pariwisata dari Bali, Buteng dan internasional lainnya. Untuk menjadi
dan Pak Sari sudah oke. Terakhir saya pesan dengan Pak Sari, karena seberapa yang saya dengan beliau, pada saat nanti Bapak terpilih jangan langsung membagi-bagi jabatan kepada orang-orang yang tidak jelas. Saya pesan dengan beliau langsung menetapkan tim untuk survei kepentingan masyarakat. Berapa jumlahnya anak-anak yang gagal sekolah, itu langsung didata. Berapa jumlah anak-anak yang stunting, berapa anak-anak yang gagal kuliah, Bapak data, kemudian bentuk pendanaan seperti apa untuk membantu mereka-mereka yang tidak bisa lanjut sekolah. Karena banyak hari ini anak-anak kita tidak lanjut sekolah karena kemampuan ekonomi. Banyak ibu-ibu yang melahirkan anaknya tidak sehat karena kemampuan ekonomi kurang. Maka saya minta Pak Sari, tolong didata Pak. Langkah pertama Bapak bentuk tim untuk mendata mereka-mereka yang tidak lulus sekolah tapi tidak lanjut kuliah, mereka yang tidak lanjut dari SD ke SMP, mereka yang tidak lanjut dari SMP ke SMA dan lain sebagainya. Itu didata lalu kemudian dibentuk tim bagaimana ini bisa terbangun kualitas pendidikan di kota kita yang ada di Buteng, seluruh Buteng ini. Terakhir, saya sangat kecewa ada orang-orang yang ngomong sekarang tidak perlu lagi kuliah, tidak perlu lagi sekolah, karena sekolah itu tidak terlalu penting, yang penting pengalaman. Maaf, hati saya menangis karena saya dengan Pak Muttalib ini sekolah kadang tidak makan 3 hari 3 malam untuk mengejar pendidikan tingkat SMP dan SMA. Hari ini saya dengar, saya kecewa sekali bahwa ijazah itu tidak penting. Penting ijazah itu. Jangan kita lecehkan anak-anak yang kuliah di luar daerah ini, karena sekolah tidak penting, pengalaman lebih penting. Tidak ada itu. Anak-anak harus sekolah SD, SMP, SMA dan kuliah. Jangan dilecehkan mereka. Saya sendiri dengan Pak Muttalib dan teman-teman yang lain berusaha dia ini kadang-kadang tidak makan 3 hari 3 malam. Ini kawan satu di depan ini. Ada yang mulai nomor dia makan, tidak naik lagi kita punya kampusnya. 3 hari 3 malam tidak makan. Hari ini orang ngomong sekolah tidak penting, itu namanya melecehkan kaum muda. Kawan, tidak bisa, penting sekolah. Mana bisa masuk di sekolah tidak ada pendidikan yang baik? Mana bisa masuk tentara kalau dia tidak punya pendidikan, tidak punya ijazah yang benar? Tidak bisa. Penting sekolah itu. Makanya Pak Sari jangan lemahkan anak-anak yang mau lanjut pendidikan Pak. Tetap didukung, tetap disupport. Dan judulnya sekolah itu sangat penting, pendidikan itu sangat penting. Kita berharap ya, setelah pendidikan baik di kota ini, maka akan muncul manusia-manusia yang berkualitas, calon-calon pemimpin yang memiliki pendidikan yang baik ya. Pemimpin di kabupaten, pemimpin di tingkat provinsi, dan bila perlu tingkat nasional. Kita tidak boleh menyerah kepada orang-orang lain. Kita tidak boleh minder dengan orang Jawa. Kita tidak perlu malu dengan orang Sumatera. Kita tidak perlu malu dengan provinsi-provinsi lain, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Buteng khususnya harus tampil sebagai pemimpin di daerahnya, bahkan bila perlu keluar daerah yang lain. Saya kira demikian. Kalau saya tanya siapa Bupati Buton Tengah 2024, jawabannya beliau. Azhari. Sama azan Buteng Berkah. Masih ingat Bu? Sama azan Buteng Berkah. Saya dua. Ani amo gaul larang menang. Azhari Bupati. Kenal? 1, 2, 3. Larang menang. Larang menang. Larang menang. Nomor 1 dong. Nanu mu tula-tula duwe jambat wae. Kejadian nu wae pantai nelayan. Amba dua minat bae mie ya. Ai fufu hutian ai mo ari pada hindu akan ko hotel lambuku. Tangko atalifo. Amba da olifenda kafuho. Sedang kay di nakasih kafuhan amandean ya, tapi aku ini apandean ya. Bayangkan itu.
Aina tula-tula mu dua ya Allah. Seakan-akan dah sumala dua. Di fuala ni mu dua inodi. Amba da inodi sumala dua. Amba ka ko beha-beha menda ini. Kafe Bulindo kamakida. Nadamai gini. Sabahagi dia tula-tula kanan. Padahal mereka punya perbuatan ini. Hasil laporannya di pusat. Baik Korwil Kueno Deno Kesa Kunai, Ketua DPD Kueno Kesa. Bayangkan itu sampai dia menangis, saya punya Korwil, saya tidak dapat rekomendasi karena doang kakak baik kundo. Aina de tula-tula mau dua, seakan-akan pada suanu dua, ini di muda semala noa. Yo beha. Kafe bule. Nada mai meta da pilih medenge mai tua. Lebih bagus diam saja supaya kita tenang. Tapi kalau kau pancing saya, semakin saya mengamuk. Tula-tula usah pagi lebih itu. Kena pernah apa ini? Selama lu ada kampus ini, pernah apa anda? Apalagi tidak ada mogok dari tula-tula usah pernah apa? Sedangkan amun do kampus wa pernah. Hampau kata ikum adegan ulu. Jadi kampus ini ane ando ada pogau oleh itu tidak anu daimo kaimo bay mahasiswa anu kuhamu mahasiswa koi pahasaya miwa maka sobat tak apa saya insyaallah sidang kami nanu mando afun nando apalagi kanu nando jadi tahun ini tugas intom tak anu niati na Allah taala demi kata niati insyaallah kunai kasampu anu tolu jurusan bukalabakolaka pada mafena ada vakolaka mah itu dosen nukuha tak ini ya. Jadi dosen teknik perkapalan, dosen teknik kelautan, nukuha kurang dosen teknik mesin. Dosen nukuha karena kurang dosennya tidak bisa diakreditasi. Kalau dia tetap kuliah di sini maka anak-anak yang kuliah itu tidak bisa wisuda. Hingga USN-nya kampus negeri. Kampus negeri itu kalau tidak terakreditasi tidak boleh wisuda. Nah, alternatifnya dikasih pulang dulu di Kolaka. Di Kolaka baru pinjam dosen dari Makassar, pinjam dari dosen dari Unhalu. Datang di Kolaka, aneh dua dosen Makassar, dosen Unhalu dibawa di sini mereka tidak mau. Tapi apa Kolaka undang, no bawa akreditasi. Aneh akreditasi no pernah limba, pernah balik dari sudah kan iya. Hingga ada habung kami. Lo selesai mau lo sekolah agak dari sudah ada apa namanya ya. Ini syarat akreditasi saya itu. Jadi usul ewe kolaka. Tapi ada yang beli bupati nevi-nevi insyaallah. Carano yang kiamai. Carano dosen-dosen pertama somai nota ini nama ada honor, nama ada insentif mengenai pemerintah daerah. Ini babahan ohabu kolaka batu, ayalah jurusan tambang, ayalah jurusan komputer, dan nama-nama unhalwa. Bahkan baik unhas mengerti buka. Uruswe, undovi sarjana tambang, master tambang setengah mati. Tapi saya pergi di Jogja, Akalawe Jakarta, atau Warada. Ayo ke Kolaka, saya sewakan, saya kontrakan rumah berapa tahun, saya kasih gaji 2 kali lipat dari yang lain, saya kasih bantuan yang lain, pada akhirnya datang. Sekarang alhamdulillah jurusan-jurusan itu dosennya sudah banyak. Jadi mereka akan datang di sini kalau pemerintah daerah turut bekerja dan membantu. Jadi tamu kada inu dafu ane tidak ada binenefu apa no hamena ini. Ini untuk keaniatian, untuk ahabwe. Ambada pemerintah datu mutu na ini ya. Pada yang balik datu mutu ya. Datu mutu ya kone sendainya doino negara mesono na ini ya. Doino negara melateno na ini. Anet ami api bahiban do masyarakat kurang lebih 60 miliar ini anggaran ini ya meso. Gak ada umum, tidak bisa. Penambal ya. Natare ada gedung penambal ya. Jadi toka fikih seinabo. Jadi insya Allah Ani Azhari na yang bali bupati Mavasangga kota pendidikan. Tamu maju ano ini target pertama insya Allah kita sehatkan kembali. Setelah itu kita urus dia menjadi fakultas. Setelah dia jadi fakultas sendiri kita usahakan untuk bisa beralih menjadi universitas negeri sendiri.
Amado itu nomhasay na pa azhari. Nomhasay na balay nomhasay. Maka waktu no urus bakolakan yang bali negeri apa olie. Gahay itu na dasara universitas swasta. Ini sudah negeri. Asetnya bangunannya bangunan negara. OVTA sudah tanah negara. Pegawainya sudah pegawai pemerintah. Asetnya sudah aset negara. Bahwa lampu kita tinggal pisahkan. Tidak mendirikan yang baru lagi, memisahkan. Tinggal dalam apa dah? Kita hanya pisah rumah. Tapi rumahnya sudah milik kita. Jadi insya Allah lebih mudah mengurus yang di sini untuk beralih menjadi Universitas Negeri Buton Raya daripada di Kolaka. Kenapa? Karena di Kolaka membangun yang baru. Dari milik swasta menjadi milik negara. Insya Allah mulia. Tam doan to ini, tam kabarakatin oleh buntu ini. Yang kedua pada Rahmabundo ini, Habu 2 Nekonando IAIN. Habu Institut Sains Ilmu Al-Quran dan Hadis. Jadi Wakilino Pak Samahudin Nekundo Aitwa Pak Kiai Amaludin. Dia doktor agama. Kemudian mawasan kata nama itu sudah ada lagi doktor dari Madinah. Tubahimu, kita tinggal bikin lagi Institut Sains Ilmu Al-Quran dan Hadis. Dosen-dosennya kita ambil semua alumni dari Madinah, dari Mekah. Pedando Pak Ustaz ini alumni Mekah ini ando ini. Kemudian bahasanya di situ adalah bahasa Indonesia dan Arab. Jadi Aneumi tidak bisa lolos di Madinah atau di Mekah, sementara waktu bisa kuliah di Buton Tengah. Dan insya Allah Padam Tafato dah kita sudah bicara di Lombe, kita sudah bicara di di Lakudo, bahwa Mawasangka kota pendidikan. Pusatnya nanti tetap di sini. Jadi Habu jalan baru ini ya. Nah humato Naifutano Pak nama itu maka Habu Simpang 10. Simpang 10 maita Habu lingkaran bundaran Nafutama itu. Sokumalano Sosumampunova kain sebungi Sosumampunova Vatohumbe bata vato induk gundu Sokumalano ta pahia Sokumalano ta katoko bahi Sosumampunova palo tahap Nafutama itu. Maka musam nama itu mereka kasih sekolah datu bahaya seonu. O kasih onu apa nama kita sekolah agama Pak Anu ini datu bahaya doa bahaya sekolah kesehatan. Sama